Semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Sulaisyla Smeida. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengembangkan instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data dan mendelay Zotero dan EndNote. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Adapun jenis data yang dimaksud menurut Sugiono, yang pertama ada data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dengan kata lain sumber yang didapat langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Kedua, data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, bisa lewat dokumen. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, buku-buku kajian teori, jurnal penelitian, dan skripsi atau tes mahasiswa. Beberapa jenis-jenis instrumen penelitian. 1. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, intelijensi, kemampuan hingga bakat yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Kedua, angket atau kuesioner. Alat pengumpul data melalui sejumlah pertanyaan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dari individu atau kelompok tertentu. 3. Wawancara atau interview, yaitu kegiatan tanya jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu. 4. Dokumen instrumen penelitian, yaitu merujuk pada barang-barang tertulis. Instrumen ini memungkinkan peneliti memperoleh data melalui penelitian terhadap benda-benda tertulis seperti buku, majalah, catatan harian, artefak, video, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada forum group discussion atau FGD, yaitu instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana peneliti dapat melakukan pengumpulan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan. Aspek etika dalam pelaksanaan FGD. Yang pertama, seorang moderator atau fasilitator FGD perlu memiliki kemampuan untuk membangun raport dengan partisipan FGD, bersikap empati, peka, tidak bersikap sebagai seorang ahli yang lebih tahu, serta menghargai hak dan pendapat peserta FGD. 2. Partisipan FGD memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga fasilitator perlu benar-benar mengenal karakteristik kelompok yang akan diteliti dan memiliki keterampilan jika ada dominasi dari satu atau dua orang partisipan FGD. Ketiga, partisipan FGD sudah harus diberitahu sebelumnya mengenai proses dan tujuan FGD, mengisi format konsen atau lembar persetujuan berpartisipasi, dan kesediaan untuk direkam, tetapi topik-topik yang akan didiskusikan baru akan diberikan setelah FGD berlangsung. Keempat, FGD menghormati dan toleran terhadap opini dan pendapat yang berbeda. Dan yang terakhir, sebagai moderator FGD, peneliti tidak dibenarkan memberikan tanggapan yang menyebabkan partisipan merasa tersulitkan, malu, terasa tersinggung, atau bahkan merasa bersalah. Selanjutnya, pengembangan instrumen penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam proses penelitian ilmiah, karena instrumen tersebut berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam analisis dan pengambilan kesimpulan. Pengembangan instrumen penelitian mengacu pada proses perancangan, pembuatan, pengujian, dan penyempurnaan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Tujuan utama dari pengembangan instrumen penelitian adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui instrumen tersebut dapat dipercaya dan relevan dengan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Dengan instrumen yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan objektif, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengembangan instrumen penelitian yang diteliti dan cermat menjadi fondasi penting dalam upaya menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. 1. Analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi sub-penelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau sub-variabel dan indikator-indikatornya. Ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Keempat, peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Dan yang kelima,
Instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya, membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau memperbaikan isi dan redaksi atau bahasanya. Etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Seorang peneliti perlu memberikan perhatian pada prinsip-prinsip etika penelitian sebagai berikut. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya. Berdasarkan prinsip ini, seorang peneliti wajib pertama, menghormati manusia sebagai makhluk yang memiliki otonomi, yang memiliki kemampuan dalam bernalar dan mengambil keputusan. Kedua, menghormati martabat dan harkat setiap individu dan hak-haknya atas privasi dan konfidensialitas. Ketiga, menghargai hak masyarakat atas kekayaan kulturalnya sebagai bukti penghormatan martabat manusia. Dan yang terakhir, melindungi hak dan kesejahteraan pribadi dan komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, informed consent adalah formulir persetujuan yang diberikan oleh subjek penelitian. Informed consent mengandung 3 komponen. Yang pertama, calon partisipan diinformasikan sehingga paham akan keterlibatan mereka sebagai subjek. Kedua, calon partisipan memberikan persetujuan yang mencakup pertanyaan eksplisit bahwa ia paham dan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian. Dan yang terakhir, keputusan personal untuk terlibat menjadi sesuatu yang sifatnya sukarela, tanpa tekanan fisik maupun tekanan psikologis maupun pembohongan. Calon responden atau partisipan berhak untuk diinformasikan sekurang-kurangnya tentang prosedur penelitian, informasi mengenai manfaat, ketidaknyamanan, dan risiko penelitian yang mungkin bisa terjadi ketika berpartisipasi, prinsip privasi dan kerahasiaan, hak untuk menarik persetujuan, dan yang terakhir hak untuk mengajukan pertanyaan, keluhan, baik pada peneliti maupun lembaga tempat peneliti tersebut berada. Pengumpulan data observasi. Menurut Nasution dalam studi Ono 2019 menyatakan bahwa observasi merupakan fondasi ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu fakta-fakta mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui observasi. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau di mana peneliti turut serta dalam kegiatan yang diamati, atau non-partisipatif atau di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat. Faisal dalam studi Ono 2019 berbagai jenis observasi dalam konteks penelitian kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, observasi partisipatif. Kedua, observasi terus terang atau tersamar. Ketiga, observasi tak berstruktur. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas wawancara mendalam yang perlu dikontrol oleh peneliti, yaitu jenis kelamin pewawancara, perilaku pewawancara, dan situasi wawancara. Langkah-langkah wawancara. 1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 3. Mengawali atau membuka alur wawancara. 4. Melangsungkan alur wawancara. 5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Cara sitasi. Istilah referensi artinya perujukan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya dan mengutip dari pengarang sebelumnya. Sedangkan istilah citation artinya perujukan yang mengarah pada karya yang diacu yang diterapkan oleh pengarang setelah karya yang diacu diterbitkan. Fungsi citasi: menghindari adanya informasi palsu, memfasilitasi pengecekan fakta, mencegah terjadinya plagiarisme, membuktikan keaslian data dan serangkaian data, memperkuat tuntunan penemuan tentang sesuatu. Macam-macam citasi. Yang pertama ada APA, yaitu American Psychology Association, yang dimana bidang ilmunya itu pada psikologi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bisnis, dan sistem informasi. Yang kedua ada Chicago, yaitu The Chicago Manual of Style, yang dimana bidang ilmunya yaitu humaniora, teologi, sastra, sejarah, dan seni. Yang ketiga ada Harvard,
yaitu Harvard University of Style, yang dimana bidang ilmu sosial, bisnis, sains, dan teknologi. Keempat ada IEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers, yaitu pada bidang ilmu teknologi. Dan yang keempat ada MILA, yaitu Modern Language Association, yang dimana pada bidang bahasa, literatur, dan humanitis. Dan yang terakhir ada Turabian, yaitu Turabian Style, yang dimana pada bidang ilmu sastra, sejarah, dan seni. Manajemen referensi yang memudahkan penulis untuk membuat citasi dan daftar pustaka pada tulisan karya ilmiah, baik itu artikel, tugas kuliah, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Zetero merupakan proyek aplikasi dari Corporation for Digital Scholarship, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dan berdedikasi pada pengembangan perangkat lunak dan pelayanan bagi para peneliti dan lembaga-lembaga warisan budaya. Dan EndNote merupakan salah satu aplikasi manajemen referensi yang bisa Anda gunakan untuk membuat citasi secara otomatis. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama yaitu seorang peneliti ingin mengetahui kesesuaian pelaksanaan penggunaan RME di sebuah klinik dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Peneliti tersebut berada di lokasi pelayanan, mengamati secara langsung saat petugas melakukan login, menginput data pasien hingga menyimpan data, lalu memberikan centang pada lembar yang telah disiapkan. Dari kasus di atas, apa instrumen penelitian yang digunakan? A. Kuesioner, B. Wawancara, C. Lembar checklist, D. Informed consent, E. Format dokumentasi. Jawabannya adalah C, karena peneliti melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan penggunaan RME oleh petugas di klinik. Soal kedua, dalam sebuah penelitian mengenai kualitas pengisian rekam medis, peneliti mengumpulkan data berupa dokumen tertulis, catatan medis pasien terdahulu, dan laporan bulanan rumah sakit untuk memperkuat temuan. Dari data yang diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen rumah sakit termasuk dalam jenis data, A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data wawancara terstruktur, D. Data observasi, dan D dan E. Data FGD. Jawabannya adalah B. Data sekunder. Alasannya, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber aslinya, melainkan melalui dokumen, laporan, arsip, atau publikasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dan soal yang terakhir yaitu seorang mahasiswa MIK sedang menyusun skripsi tentang efektivitas sistem pendaftaran pasien. Ia menggunakan perangkat lunak untuk mengelola puluhan referensi jurnal ilmiah agar citasi dan daftar pustaka tersusun otomatis sesuai format yang ditentukan. Perangkat lunak yang dapat digunakan yaitu A. Canva, B. SPSS, C. Google Form, D. Microsoft Excel, E. Mendeley, Zetero, dan EndNote. Jawabannya yang benar adalah E, karena ketiganya adalah software manajemen referensi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membuat citasi serta daftar pustaka secara otomatis sesuai format penulisan ilmiah. Fungsi ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam menyusun skripsi, sedangkan opsi lain seperti Canva, SPSS, Google Form, dan Excel tidak berfungsi untuk mengelola referensi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.